Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Abu Nawas sakit rahang gara-gara makan roti pakai es. Rasa ngilu sakit pun dirasakan sosok humoris nan cerdas tersebut. Abu Nawas pun pergi ke seorang tabib atau ahli pengobatan. Dia menemui tabib tersebut karena sedang sakit. Kondisinya kali ini benar-benar sakit, bukan mencari-cari alasan untuk menghindari hukuman dari Baginda Raja. Sebelum berangkat ke tabib tersebut, Abu Nawas memang memiliki kegelisahan karena kondisinya dianggap hanya intrik untuk mengelabui seseorang. Tapi karena sakitnya sudah tidak kuat ditahan, Abu Nawas memaksakan diri memeriksakannya ke tabib. Dia mengatakan kepada tabib tersebut bahwa rahangnya sakit. "Anda habis makan apa, Abu Nawas?" tanya si tabib. Abu Nawas lega karena kondisinya dianggap tidak mengada-ada. "Saya habis makan roti pakai es," jawab Abu Nawas. Kelegaan Abu Nawas mendadak sirna karena tabib tidak percaya alasan tersebut. "Masih bagus, karena kondisi Anda masih lebih baik ketimbang penderitaan rakyat jelata di pinggir jalan sana," tukas tabib tersebut dengan ngelantur. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, ketika angin sejuk hanya sebatas harapan dan debu menari-nari di atas jalan, tampaklah seorang lelaki berjubah yang berjalan tanpa alas kaki di tengah keramaian pasar. Rambutnya kusut, janggutnya panjang tak terurus, dan tatapan matanya kosong menatap langit. Mulutnya sesekali terkekeh, lalu tiba-tiba membentak, seakan berbicara dengan makhluk kasat mata. "Diam kau, jin gazab, jangan ganggu aku!" bentaknya sembari melempar sebutir kurma ke udara. Para pedagang dan pengunjung pasar yang melihat hanya menggelengkan kepala. "Ya ampun, orang gila itu datang lagi," ujar salah satu pedagang daging. "Kemarin dia mengaku sedang berunding dengan malaikat maut," timpal yang lain seraya tertawa. Namun dari kejauhan, tampak seseorang yang justru memperhatikan lelaki itu dengan sungguh-sungguh. Dialah Abu Nawas, pujangga ulung dan cendekiawan terkenal, yang biasa duduk di majelis raja dan berdiskusi dengan para ulama besar. Abu Nawas tidak tertawa seperti yang lainnya. Wajahnya justru tampak penasaran. Sore harinya, ketika orang-orang mulai meninggalkan pasar, Abu Nawas menghampiri lelaki itu yang kini tengah duduk bersila di bawah pohon kurma. Menatap matahari tenggelam sembari tersenyum. "Assalamualaikum wahai tuan yang mulia," sapa Abu Nawas dengan ta'zim. Orang itu mendongak perlahan. "Mengapa engkau menyapaku seolah aku seorang alim?" tanyanya dengan heran. "Sebab kegilaan kadang hanya tirai bagi kebijaksanaan yang tidak dimengerti manusia," jawab Abu Nawas tenang. Orang itu tertawa keras. "Sudah lama tak ada yang menyapaku dengan adab seperti itu. Namamu siapa?" "Namaku Abu Nawas, hamba Allah yang selalu bodoh di hadapan orang-orang gila yang waras." Mendengar itu, si lelaki pun terdiam. Lalu ia menepuk tanah di sampingnya. "Duduklah, maka akan kuberitahukan kepadamu tentang 3 hal yang bahkan para ulama belum tentu mampu menanggungnya." Abu Nawas pun duduk. Senja menyelimuti pasar Baghdad, tapi bagi dua insan itu, hari baru saja dimulai. Di bawah pohon kurma yang sunyi, hanya angin sore dan desir dedaunan yang menjadi saksi dua insan saling berbagi hikmah. Seorang cendekiawan termasyhur dan seorang lelaki
yang dicap gila oleh masyarakat Baghdad. Setelah Abu Nawas duduk bersila, lelaki itu menatap langit, lalu menoleh perlahan memperhatikan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "orang-orang menyebutku gila. Tapi sungguh, yang paling gila adalah mereka yang mengira dunia ini adalah tempat tinggal." Abu Nawas tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam. Lelaki itu melanjutkan, "Kau datang padaku untuk belajar, bukan? Maka akan kuberi 3 rahasia. Tapi syaratnya 1, jangan bangga bila kau memahaminya, dan jangan marah bila kau tidak memahaminya." Abu Nawas pun mengangguk. "Hamba terima syarat itu." "Rahasia pertama," ucap lelaki itu pelan, "jangan pernah berbicara dengan orang yang mencintai pendapatnya sendiri, karena ia tidak mendengar selain suaranya." Abu Nawas terdiam. Ia teringat pada perdebatan-perdebatan panjang di istana, di mana banyak ulama saling menyela dan mempertahankan pendapat bukan mencari kebenaran. "Rahasia kedua," lanjut sang lelaki, "jangan kejar dunia, karena dunia hanya akan memelukmu saat kau mati, dan itu pun hanya sebatas tanah." Raut muka Abu Nawas mulai berubah. Ia bukan orang yang tergila-gila harta, tapi ia tahu godaan dunia tak pernah berhenti menggoda, bahkan kepada seorang ulama sekalipun. Rahasia ketiga, fisik lelaki itu nyaris tak terdengar. "Carilah Tuhanmu, bukan karena kau ingin surga, tapi karena kau rindu kepadanya." Air mata Abu Nawas menetes perlahan. Ia tak sanggup membalas. Ia merasa dirinya bukan sedang duduk bersama orang gila, melainkan seorang wali yang menyamar dalam kegilaan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriakan para penjaga pasar. "Lihat, itu Abu Nawas. Abu Nawas duduk bersama orang gila." Beberapa pedagang mulai menunjuk-nunjuk dan tertawa lalu berkata, "Lihatlah, pujangga istana itu. Ia kini belajar dari si Sinting." Namun, Abu Nawas tak bangkit. Ia tetap duduk tenang di samping lelaki itu. Dan lelaki itu tertawa bukan karena gembira, melainkan karena ia tahu yang benar kadang harus dicemooh agar berharga. Sahabat Ahzul rahimakumullah, mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri tercintanya hanya karena sebuah mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah berwarna putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hatinya.
Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu, seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir, apakah dengan akal ia harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas lagi. Abu Nawas kembali ke istana Baginda dengan cara yang tidak termasuk larangan Baginda Raja. Setelah segala sesuatu yang dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, melainkan bergelayut di bawah perut keledai. Sobat Azul rahimakumullah, cerdik dan cerdas, satu gambaran sang wali sufi Abu Nawas dalam menjawab semua persoalan yang ada. Kecerdikan Abu Nawas selalu bisa melepaskan dirinya dari berbagai jebakan yang dibuat oleh Raja Harun al-Rashid pada sang wali sufi ini. Satu kisah diceritakan, tidak seperti biasanya. Hari itu, Baginda Raja Harun al-Rashid tiba-tiba menyamar menjadi rakyat biasa. Raja Harun al-Rashid ingin mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya, bukan hanya dari laporan para menterinya saja. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Ketika Baginda tiba di sebuah perkampungan, ia melihat beberapa orang berkumpul di suatu tempat. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kajian tentang alam barzah. Dan tak lama kemudian, ada seorang yang datang dan ikut duduk bersama jamaah. Orang itu lantas bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, saya pernah ke makam orang kafir dan mengintip kuburnya. Tapi saya tidak mendengar teriakan-teriakan ataupun melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lalu bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata?" Tanya salah satu jamaah yang datang. Dengan tersenyum, ulama itu pun menjawab, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Kamu pernah duduk di samping temanmu yang sedang tidur, bukan? Kadangkala temanmu
saat itu dalam tidurnya, sedang bermimpi digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Temanmu juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Sedangkan kamu yang duduk di dekatnya, menyaksikan keadaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialami temanmu dalam mimpinya sedang dikelilingi ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata melihatnya, mungkinkah untuk bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Ucap sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu, sehingga memutuskan untuk mengikuti pengajian sampai selesai. Kini ulama itu melanjutkan kajiannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia berbagai macam kenikmatan, termasuk adanya bermacam-macam perhiasan yang keindahannya tidak ada duanya. Salah satu perhiasan yang paling indah adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya. Semua perhiasan di surga tak ada yang bisa menandingi keindahannya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Begitu pengajian selesai, Baginda Raja memilih untuk kembali ke istana. Setelah sehari berlalu, Baginda masih terkesan dengan ceramah sang ulama tempo hari. Apalagi sewaktu membahas tentang mahkota surga. Betapa sangat beruntung orang yang bisa mendapatkannya, ujar Baginda dalam hatinya. Saat sedang asyik membayangkan mahkota surga, tiba-tiba terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. Nah, ini dia kesempatan baik untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda. Prajurit, segera perintahkan Abu Nawas untuk secepatnya datang kemari, perintah Raja Harun al-Rasyid. Beberapa orang prajurit dengan sigap langsung pergi menuju ke rumah Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajaknya duduk di sampingnya. Begini Abu Nawas, kemarin saya mendengar ceramah seorang ulama tentang alam barzah. Ia juga bercerita tentang keindahan surga dan segala perhiasannya. Yang paling menyita perhatianku adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya, ucap sang Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, pasti akan ada perintah yang aneh-aneh lagi dari Baginda Raja. Dan ternyata dugaan Abu Nawas benar adanya. Ia disuruh pergi ke surga mengambilkan mahkota untuk Baginda. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Saya sanggup Baginda yang mulia, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Saya minta Baginda menyediakan pintunya, supaya saya bisa masuk ke dalam surga, ucap Abu Nawas. Pintu apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat Baginda yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Pintu alam akhirat yaitu kiamat paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah rahim ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda Raja masih tetap menghendaki saya mengambilkan mahkota di surga, maka paduka harus membuat dunia menjadi kiamat terlebih dahulu, ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Baginda hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri dan pergi dari hadapan sang Baginda Raja. Sobat Azul rahimakumullah.
Suatu hari, Abu Nawas didatangi seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena mengaku sudah lama tidak makan. Namun Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan pengemis itu. Dia malah mengajukan beberapa pertanyaan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak punya pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas lagi. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab kembali si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yaitu Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya telah selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia meminta pengemis itu memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Kurma yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara kurma yang baik dan kurma yang buruk. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangatlah rajin dan terampil mencabut rumput di ladangnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam, dia aku suruh memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaan itu," kata Abu Wardah. Tidak lama kemudian, keduanya sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan mana kurma yang jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya oleh Tuan," jawab sang pengemis. "Sungguh, itu tidak terpikirkan olehku," ucap Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena hanya bisa memberikan tugas tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari Abu Nawas menemukan sekantong emas. Lalu suatu ketika, negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Ini tentu saja kondisi yang sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya dan tiba-tiba menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah.
mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, "Sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut." Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. "Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. "Wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal?" ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya saudagar kaya itu. "1/10-nya, tuan," jawab Abu Nawas. "Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah dia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Hai tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang itu. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar saja. Karena beberapa hari ini, keluarga saya belum makan, tuan," jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong tuan?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar," jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini, Tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu." Terang saudagar tersebut.
Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut.